Memulai bisnis gampang, tapi memastikan bahwa bisnis ini bisa bertahan, tumbuh, makin besar, dan makin besar sekali, itu bukan pekerjaan yang mudah. The Founder. Kalau bicara misalnya kesulitan dan hambatan, bagaimana caranya mengatasi kesulitan dan hambatan saat menjalani sebagai seorang entrepreneur? Mungkin selama hidup kan pasti nggak mulus-mulus aja kan Pak ya? Pasti ada kesulitan lah, ketemu lah gitu ya. Nah kira-kira apa sih, bagaimana cara mengatasinya? Baik Bu Eka, ini pertanyaannya menarik sekali karena harus ditanyakan di setiap talkshow atau apapun nih ya. itu penting banget. Ya. Kalau teman-teman mahasiswa di sini atau siapapun, kalau biasanya saya sampaikan ke teman-teman yang kerja karyawan ya, saya mau jadi entrepreneur, gimana sih cara memulai bisnis? Memulai bisnis itu sangat gampang sekali, pisan kabina-bina itu. Orang Sunda ya. Ini kabina-bina teuing gitunya. Sangat mudah sekali tadi. Lewat toko kita jualin online itu is a business gitu ya. Iya. Jadi memulai bisnis gampang, tapi memastikan bahwa bisnis ini bisa bertahan, tumbuh, makin besar, dan makin besar sekali, itu bukan pekerjaan yang mudah. Tantangannya macam-macam. Pertama adalah ketika kita mulai bisnis biasanya kita lakukan semuanya sendiri, gitu ya. Ya. Satu customer cukup, ada 2 customer cukup diri sendiri, tapi waktu kita tersita lebih banyak. Makin banyak customer, kan itu yang kita mau kan? Makin banyak produk yang kita jual, kita juga harus lebih banyak orang yang membantu. Iya. Tantangan yang pertama atau kesulitan yang pertama adalah skala bisnis itu menentukan seberapa banyak orang dan uang yang harus kita perhatikan benar-benar. Loh kok uang? Ya bisnis kan ujungnya nyari uang ya Bu ya. Gitu. Kalau kita dapat project, beli mobil, sebentar dulu. Anda akan segitu-gitu aja gitu ya. Tapi begitu dapat uang, kita mau putar kemana nih uangnya? Mau membeli produk yang lebih banyak atau harus mulai ada karyawan? Karyawan 1 dengan 10, dengan 50, dengan 100 itu pasti yang berbeda-beda. Kita mengerjakan sendiri di awal oke. Tapi ketika kita mulai besar, maka ini kita harus pelototin uangnya nih gitu. Jadi cash flow perusahaan tuh sangat penting sekali. Bagi entrepreneur, jangan pernah, terutama di awal-awal yang ingin bisnisnya besar, jangan berperilaku konsumtif, tapi yang produktif. Apa itu? Kita invest di gaji orang lain untuk karyawan. Membantu kita. Lebih banyak orang membantu kita sesuai dengan skala bisnis kita, maka apa? Layanan kita menjadi lebih baik, waktu kita cukup, itu aja gitu ya. Jangan sampai kita kerja lebih banyak customer, lebih banyak produk yang dijual, kerja 24 jam. Waktu kita tersita, waktu kita habis, malah layanan kita nanti bermasalah, dikomplain. Pak kok saya telepon nggak bisa Bapak gitu kan. Ya saya lagi ada acara, lagi seminar. Jadi ini penting ya. Investkan lagi di bisnis kita teman-teman sekalian. Sekali lagi saya sampaikan, saya highlight nih ya. Memulai bisnis itu sangat gampang sekali terutama di era digital. Tapi membuat bisnis itu bertahan dan makin besar itu tidak mudah. Semua yang kita lakukan di awal sendiri itu nggak perlu kebijakan, nggak perlu prosedur, nggak perlu ISO. Tadi ISO buat apa sih ISO gitu ya? Saya baru buka bisnis. Tapi ketika Anda punya karyawan 10, Anda sudah mulai harus ada kebijakan dong. BPJS harus dibayarkan, nggak bisa. Nanti mereka nuntut gimana? 50 orang pasti berbeda kebijakan, prosedur dan aturan di kantor. Kalau customer kita perusahaan-perusahaan besar seperti kami, Estim itu digunakan oleh bank lokal, bank multinasional juga di Brunei digunakan software kami. Mereka makin demanding. Mereka ingin bahwa tolong dong softwarenya terstandarisasi nggak sih, dapat sertifikasi ISO atau tidak? Nah, kita harus step up di bisnis kita. Nah, kalau kita konsumtif nih bagi teman-teman mahasiswa ya, kan banyak startup yang mulai terus dapat investasi duitnya dipakai untuk beli mobil mewah, party kesana kesini, mudah-mudahan paham nggak ya, gitu ya. Itu tidak produktif, cenderung konsumtif dan itu membahayakan bagi bisnis kita. Seperti itu Bu Eka.